Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah yaitunya epidemiologi sosial. Di mana untuk epidemiologi sosial ini kita masuk ke teori-teori dari ilmu sosial. Sebelumnya Anda sudah pernah mempelajari tentang konsep ilmu epidemiologi sosial, dan di sana sudah dibahas bagaimana saja konsep-konsep dari ilmu sosial, dari epidemiologi sosial itu. Nah, sekarang kita lebih membahas lagi kepada apa sih teori-teori dari ilmu sosial ini. Nah, di sini dapat kita lihat yaitunya ada gambar seorang yang merokok, di mana di sini dijelaskan bahwa merokok itu adalah merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Nah, ini sudah sering kita lihat di rokok, di kotak rokok. Namun, dengan walaupun adanya seperti ini, tetap aja semua orang tetap merokok. Nah, ini nih sebenarnya teori apa tidak? Nah, apakah ini teori? Silakan Anda jawab sendiri apakah ini teori atau tidak. Nah, silakan nanti tulis jawabannya, benarkah ini teori atau tidak ya. Tulis di kertas dengan tulisan tangan. Nah, untuk tugas nih, ini tugas pertamanya, silakan tulis di kertas nanti apakah benar merokok ini sebuah teori atau tidak. Jelaskan nanti ya. Nah, selanjutnya di sini ada kanker gigi dan rongga mulut. Nah, orang merokok itu dapat menyebabkan kanker gigi dan rongga mulut. Nah, ini teori atau tidak? Silakan jawab juga. Ini untuk tugas yang nomor 2, silakan buat apakah ini teori atau tidak. Nah, teori dalam ilmu sosial itu ada yang pertama yaitunya ilmu politik, ada lagi ilmu ekonomi, ada lagi ilmu sosiologi. Di mana ilmu politik ini nanti akan membahas tentang dari satu masalah, dari masalah A sampai masalah terakhir. Nah, kalau teori ilmu ekonomi ini lebih ke teori ekonomi. Kalau ilmu sosiologi ini lebih ke teori sosiologi. Nah, teori-teori dalam ilmu sosial ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teori politik ada teori politik dari pembahasan dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan teori ekonomi dan sosiologi. Nah, apa itu sih teori itu? Kita dari tadi bilang-bilangin masalah teori, tetapi tahu tidak apa itu teori. Nah, serangkaian asumsi, konsep abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan alami secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep. Nah, itu yang disebut dengan teori. Jadi, teori itu sebuah asumsi yang menghubungkan antara yang menerangkan suatu fenomena sosial dan alami secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep. Itulah disebut dengan teori. Nah, gabungan dari konsep-konsep yang telah diuji itu secara sistematis dan metodologis maka sehingga akan menghasilkan objektif, sehingga dapat menjadikan kesepakatan dunia akademis. Nah, itulah teori itu. Jadi gabungan dari konsep yang digabungkan secara sistematis dan dilakukan penelitiannya itu yang disebut dengan teori. Nah, dari pengertian teori yang saya sebutkan tadi, untuk tugas nomor 3, silakan Anda cari apa saja contoh dari masalah teori ini. Buatlah 5 contoh dari masalah teori ini, dari konsep teori ini. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Apa sih persoalan pokok dari sebuah teori sosial? Nah, teori sosial ini lebih kita lihatkan bagaimana memandang dan memahami kenyataan kehidupan sosial sebagai realita. Nah, realita ini adalah fakta yang harus dihadapi secara bijaksana dan bebas nilai. Jadi, dalam persoalan pokok ilmu sosial ini, teori sosial ini lebih melihat kepada realita yang ada, fakta atau tidak. Nah, itulah yang disebut dengan persoalan pokoknya. Apa sih tujuan dari teori sosial ini? Nah, tujuannya itu yang pertama adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap realita atau fenomena sosial.
Jadi tujuannya ini yang pertama kita agar memahami, lebih memperjelaskan kepada orang lain bagaimana realita dan fenomena dari suatu masalah sosial. Yang kedua adalah untuk memberikan penjelasan. Jadi kita menjelaskan kepada orang itu fakta atau tidak. Seperti tadi iklan rokok fakta atau tidak. Itu disebut dengan teori sosial. Selanjutnya untuk kepentingan prediksi atau peramalan terhadap fenomena sosial. Jadi banyak kita gunakan untuk prediksi suatu dari masalah. Selanjutnya, sebagai kritik dan pengawasan terhadap perkembangan konsep dan teori-teori sosial. Jadi untuk mengkritik dari perkembangan konsep tadi, maka disebut dengan adanya sebagai kritik dan pengawasan sosial. Setelah itu yang terakhir tujuannya adalah melatih kepekaan dan tanggung jawab sosial. Jadi agar orang lebih sosial. Itulah tujuan dari teori sosial. Nah, apa manfaatnya dari teori sosial ini? Nah, manfaatnya yang pertama sebagai instrumen dan menjelaskan realita atau fakta tadi. Jadi instrumen kita tahu sebagai alat untuk menjelaskan fakta atau tidaknya tadi. Yang kedua sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial yang diamati untuk kita analisis. Yang ketiga sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi atau dekonstruksi terhadap realita atau fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan, di mana nanti teori ini relevan, manageable, dan replikan, serta konsisten. Jadi ada tadi beberapa 3 manfaat dari teori sosial itu. Dari 3 manfaat tadi ada saya menjelaskan tentang di mana kegunaan dari teori sosial ini sebagai konstruksi, rekonstruksi, dan dekonstruksi. Nah, di mana dengan penjelasan yang nomor 3 ini, poin yang ketiga dari manfaat ini, silakan Anda jelaskan untuk tugas yang keempat ya. Silakan Anda jelaskan apa saja pengertian dari konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi, serta relevan, applicable, dan replikan. Nah, apa sih pengertian dari yang saya sebutkan di manfaat yang nomor 3? Nah, silakan cari contoh-contoh masalahnya yang dijadikan manfaat teori ini. Carilah contohnya, apa contoh dari masalah yang bisa diangkat ke manfaat teori sosial ini. Silakan Anda cari, terus Anda bikin apa pengertian dari yang saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya teori sosial ini kita dapatkan nanti orang melakukan penelitian baru bisa dia membuatkan sebuah teori, di mana teori ini kita cobakan ke orang lain. Kita cobakan dulu, kita lihat realitanya bagaimana, kita lihat bagaimana masalahnya relevan atau tidak, baru kita nanti mengatakan manfaat dari teori sosial ini. Selanjutnya, apa sih intensitas dari teori sosial ini? Nah, jika suatu dan kondisi dalam keadaan normal, maka wacana teori memiliki intensitas rendah tetapi aplikasinya tinggi. Jika itu wacananya itu hanya stabil biasa, maka ia akan memiliki intensitasnya rendah. Sedangkan apabila tinggi, nanti aplikasinya juga akan tinggi. Nah, jika situasi dan kondisi dalam keadaan tidak normal, maka wacana teori memiliki intensitas tinggi dan aplikasinya rendah, bahkan tertolak. Nah, itulah intensitas teori sosial. Nah, selanjutnya, intensitas teori sosial ini ada lagi epidemiologi. Kita tadi sudah membahas tentang sosialnya. Sekarang kita melihat bagaimana epidemiologinya. Kalau dari sejarah epidemiologi ini kita lihat pada tahun 2000 di mana si Hippocrates bertemu dengan lingkungan mempengaruhi penyakit. Dia mengatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi penyakit. Sedangkan John Snow mengatakan penyelidikan epidemiologi kolera di London. Sedangkan Dold and Hill 1950 mengatakan bahwa dia yang mengatakan bahwa merokok dan seaparu merupakan epidemiologi modern. Nah, itulah sejarahnya. Dari yang kita lihatnya itu dapat kita lihatkan bahwa awalnya dari masalah ini adalah epidemi atau wabah, sehingga John Slow meyakini bahwa adanya penyakit dan kecelakaan. Setelah itu masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kontrol masalah, dan akhirnya ditemukanlah teori-teori seperti itu. Saat ini yang mempelajari epidemiologi itu adalah masalah kesehatan, di mana distribusi masalah, determinan masalah, dan kontrol masalahnya.
Perkembangan epidemiologi ini bisa dilihat dari macam-macam epidemiologi. Contohnya yaitu epidemiologi klinik, komunitas, sosial, lingkungan, dan epidemiomolekuler. Itulah sejarah dari epidemiologi ini. Nah, apa sih pendekatan dari epidemiologi? Nah, pendekatan dari epidemiologi ini adalah besarnya masalah. Dan besarnya masalah dari mana kita lihat? Ya dari rate dan rasionya bagaimana. Setelah itu adanya distribusi masalah. Biasanya kita untuk menganalisis masalah pasti ada distribusi masalahnya. Nah, kita lihat bagaimana waktunya, tempatnya, dan orangnya. Time, place, and personnya. Setelah itu ada determinannya. Determinan itu merupakan suatu agen penyakitnya. Agen, yang namanya agen adalah penyebabnya. Host, itunya penjamu. Dan environment, yaitunya lingkungan. Itulah mempengaruhi dari determinan ini. Selanjutnya ada tindakan dan program terhadap populasi. Nah, ada lagi keuntungan pendekatan epidemiologi ini di mana data, analisis, dan interpretasi baik bila strategi dan kontrol masalah baik dan akurat. Setelah itu selalu memperhitungkan populasi. Nah, untuk penyakit dipelajari dari histori atau risikonya. Nah, selalu memakai data informasi. Nah, itulah keuntungan dari pendekatan epidemiologi ini. Setelah itu, pendekatan epidemiologi ini dilakukan karena populasinya tak pernah statis. Jadi populasi itu tak pernah statis. Dan kesehatan di tiap populasi hanya merupakan hak sendiri. Dan itu kita harus perlu tahu apa konsekuensi dari masalahnya. Seperti sistem organisasinya, programnya, lingkungannya, kebijakannya. Nah, itulah yang kita harus kita ketahui dengan pendekatan epidemiologi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitunya permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial ini ada di sini adalah konseptual, ada teori tadi yang kita jelaskan, ada. Nah, masalahnya ini yang ada dari konseptual. Konseptual adalah konsep dari sosial itu. Setelah itu kita mempelajari dari teorinya. Ada lagi empirical work-nya, ada empiriknya, dan ada risetnya. Nah, riset yaitunya adanya penelitiannya, sehingga nanti menghasilkan teori-teori, menghasilkan konsep tadi. Nah, dari bagan ini silakan Anda cari tugasnya ya. Apa saja pengertian dari setiap bagan-bagan ini? Jelaskan dalam bentuk narasi, berarti tugas yang kelima. Nah, kita untuk masalah sosial ini mungkin tidak berapa banyak yang kita bahas, tetapi nanti akan mendetail dan lebih banyaknya itu adalah di tugas. Nah, apa sih masalah sosial itu? Nah, masalah sosial ini lebih menimbulkan pertanyaan adalah 5W1H. Tahukah apa itu 5W1H? What, why, who, where, when, how. Nah, itulah cara untuk menentukan masalah sosial. 5W plus 1H. Nah, sesuatu yang mengandung keraguan dan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat disebut anomi. Nah, masalah sosial ini dapat kita lihat dari keraguan yang timbul di masyarakat. Suatu kesenjangan atau gap yang terjadi dengan suatu yang aslinya. Itulah yang nanti masalah sosial ini. Jadi, masalah sosial ini dapat kita lihat dari 5W1H, dan masalah itu dapat dilihat dari anomi masyarakat, dari kesenjangan atau gap yang ada. Nah, adanya kesenjangan itu nanti akan terlihat dari antara teori dan prakteknya. Nah, adanya sesuatu yang dianggap masih kurang atau distribusi, dan adanya ketidakseimbangan, adanya sesuatu yang dianggap tidak cocok, tidak relevan, dan adanya sesuatu yang tidak layak, yang dianggap layak dan tidak dipakai terus. Itulah masalah-masalah yang ada di problem masalah di epid sosial ini. Masalah sosial ini akan terpecahkan apabila ada social conatus, dan dalam penelitian sosial biasanya permasalahan ini dapat dirumuskan secara teoritis, empiris, dan normatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari masalah-masalah sosial.
Sebelumnya untuk tugas yang keenam, silakan Anda cari apa saja bentuk-bentuk, apa saja pengertian dari masalah sosial ini, ringkaslah dari yang saya jelaskan tadi. Nah, kita masuk ke bentuk masalah sosial ada dua, ada masalah umum dan ada masalah khusus. Nah, untuk masalah umum, di mana yang pertama ada kemiskinan, keadilan sosial, pemerataan, penataan kelembagaan, demokrasi, hak asasi manusia, supremasi, lingkungan dan lingkungan hidup, ketidakpercayaan sosial atau kebohongan publik, penyalahgunaan obat terlarang, persamaan gender, kebebasan, pemberdayaan masyarakat, terorisme dan separatisme, aborsi dan prostitusi, pornografi dan pornoaksi, konflik peradaban, kebebasan informasi publik. Itulah masalah sosial. Kemiskinan, kita tahunya negara Indonesia masih banyak juga yang miskin. Keadilan sosial, masih tidak adanya keadilan sosial. Nah, dari masalah sosial yang saya kasih tahu ini ada beberapa masalah sosial. Silakan Anda cari pengertiannya setiap masalah sosial itu dan buatlah contoh dari masing-masing masalah sosial. Contohnya yaitu satu poin yaitu terdiri dari dua contoh dan tidak boleh sama antara satu sama lainnya. Jadi ada beberapa yang Anda cari, nanti silakan Anda bikin contoh dan pengertiannya. Nah, selanjutnya ada lagi masalah khusus. Masalah khusus biasanya adalah tingginya jumlah pengangguran, kesenjangan pembangunan, rendahnya kualitas SDM, menurunnya kualitas SDA, rendahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas pelayanan kepada publik, belum optimalnya fungsi kelembagaan, ancaman separatisme dan terorisme, tingginya tingkat kejahatan, rendahnya kemampuan hankam, kekerasan atas nama agama. Nah, ada 11 masalah khususnya. Sama-sama tadi, silakan Anda cari apa saja masalah-masalahnya, apa saja pengertiannya dan contoh dari masing-masing masalah ini. Dua contoh ya yang dicari. Dan dari masalah sosial dan masalah umum tadi, silakan Anda masalah umum dan khusus tadi, silakan Anda kaitkan dengan masalah kejadian kesehatan atau kesehatan di masyarakat, kesehatan di masyarakatnya. Jadi kaitkan contoh yang Anda buat tadi, pernyataan yang Anda buatkan tadi, kaitkan dengan masalah sosial, masalah kesehatan masyarakat. Jadi contohnya lebih ke kesehatan masyarakat. Oke, baiklah sampai di sini untuk pertemuan kita dari pertemuan 3 dan 4 ini. Silakan Anda cari tugas yang saya buat. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.